Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Budi Sulistyo. Untuk kali ini kita akan belajar bersama tentang variabel. Nah, apa sih itu variabel itu? Nanti kita akan bahas pada pertemuan kali ini. Langsung aja ya. Oke. Variabel untuk pengertiannya adalah suatu tempat yang dialokasikan dalam memori yang nanti akan diberi nama pengganti untuk menampung suatu data. Jadi variabel ini adalah suatu tempat untuk menampung data yang namanya nanti diganti di dalam penamaannya. Nah, untuk variabel sendiri itu berbeda dengan konstanta ya. Untuk perbedaannya seperti ini. Kalau konstanta itu digunakan pada saat kompilasi program, sedangkan di variabel itu digunakan pada saat pelaksanaan programnya. Jadi pada saat program dijalankan, kemudian menggunakannya itu pada saat program itu dipakai. Sedangkan di dalam konstanta, pada saat kompilasi pembuatan build-nya itu nanti dia digunakan. Nah, perbedaan yang kedua, kalau konstanta itu nanti datanya tidak berubah, jadi dia tetap konstan seperti itu. Sedangkan variabel nanti dia akan berubah sesuai dengan perubahan dalam nilainya. Nah, itu perbedaannya. Nah, untuk aturan sendiri dalam variabel ada beberapa penamaan atau penggunaan daripada variabel yang harus dipatuhi. Ya, antaranya yang pertama, variabel itu dimulai dengan huruf atau underscore atau garis bawah. Jadi dia tidak boleh tuh dimulai dengan angka, itu nggak boleh. Jadi penamaan itu harus dimulai dengan huruf. Kemudian harus unik ya, jadi tidak boleh sama dengan perintah-perintah yang ada di dalam program nanti. Contoh nih, namanya in nggak boleh, karena di integer in itu adalah suatu perintah dalam programnya sendiri. Kemudian panjangnya boleh berapa aja, tapi ada di situ ada nilai maksimalnya di situ. Ya, jadi mungkin ada yang panjangnya 25 karakter seperti itu, tapi hanya sedikit seperti itu, tergantung daripada nanti daripada dipakai. Kemudian dalam penulisan variabel tidak boleh mengandung karakter yang berisikan simbol atau operator seperti itu. Seperti apa? Tambah, min, kali, bagi, lebih besar, lebih kecil, titik dua, ataupun yang lainnya. Jadi boleh dikatakan dalam penulisannya tidak boleh mengandung simbol, atau tidak boleh sama dengan prosedur atau function yang terdapat dalam sebuah program. Nah, dari dalam ruang lingkup variabel sendiri itu adalah variabel itu mau dipakai di mana, atau contohnya adalah apakah nanti mau dipakai di semuanya, di semua program tersebut, atau hanya dikenali di satu tempat saja. Nah, biasanya variabel ini berhubungan dengan waktu penggunaan daripada variabel tersebut. Nah, dalam penggunaan tersebut beberapa yang perlu kita pahami adalah mau dipakai antara hanya pada saat prosedur saja atau function tersebut, atau pada saat semua program itu berjalan. Itu ruang lingkupnya. Ya, secara umum suatu variabel dapat dikenali dengan bagian variabel tersebut dideklarasikan, ditempatkan di mana. Nah, apakah dia global ataupun lokal. Contoh daripada ruang lingkup itu bisa kita buat dalam tabel di sini ya. Tabel di sini saya buat di dua kolom, di mana satu adalah tempat deklarasi, kemudian yang satunya adalah di mana variabel nanti digunakan. Ya, contoh seperti itu. Tempat deklarasi program atau function atau prosedur. Jadi ruang lingkupnya yaitu dari deklarasi awal sampai akhir blok function tersebut, termasuk blok-blok yang berada dalam subnya. Kemudian tempat deklarasi adalah interface. Dia akan dimulai dari posisi deklarasikan sampai akhir unit. Jadi dalam satu unit tersebut maka dia akan dikenali semuanya. Kemudian ada di bagian implementasi unit,
mulai dari posisi deklarasi sampai akhir unit tersebut, variabel tersebut bisa dipakai. Kemudian terakhir, pada saat definisi tipe atau record data. Jadi mulai dari posisi deklarasikan sampai akhir daripada tipe record tersebut. Itu sekilas tentang variabel. Mungkin lebih jelasnya nanti kita akan coba membuat di dalam sebuah project. Ya, kita akan coba membuat sebuah project kalkulator seperti teman-teman di sini. Oke, mari kita langsung masuk ke program aja. Baik, untuk kali ini kita akan belajar variabel dengan pemrograman Delphi. Ya, di sini saya pakai Delphi 7 ya untuk pemrogramannya. Ya, jadi kita akan buat program dengan menggunakan Delphi 7. Oh, ini belum diatur. Nah, kadangkala kalau kita baru install akan muncul tampilan seperti ini tadi. Nah, seperti ini. Ini karena belum diberi hak akses full di dalam foldernya. Nah, untuk mengatasi hal ini, ya, kita bisa langsung masuk ke programnya saja. Jadi kita masuk ke drive C, ya, kita masuk di program file 86. Ya, di sini kita masuk kebetulan di sini. Nah, dalam formula ini kita beri hak akses security-nya, ya. Jadi kita rubah kontrol daripada folder ini. Ya, adalah klik kanan di burulan ini. Kemudian kita masuk di tab security. Di dalam tab security ini kita edit untuk change permission-nya. Ya, kita edit. Kemudian di semua usernya kita kasih hak akses untuk full control. Ya, kita tinggal pilih aja selection semua di full control. Oke, user, kemudian trust installer kita apply aja, kemudian kita oke, sudah, baru kita jalankan lagi. Oke, ya, maka akan muncul ini. Kita coba dulu, kita jalankan runningnya. Oke, kita sukses ya. Nah, nanti kita akan membuat program kalkulator seperti ini bentuknya ya. Jadi kita nanti akan ada angka 019, kemudian ada perkalian, ada pembagian, tambah kurang, ada sama dengan di sini, ada koma, kemudian ada layanan di sini. Oke, kita mulai aja dulu. Jadi di dalam pemrograman Delphi itu ada form yang dimana tempat kita melukis ya tampilan nanti yang mau ditampilkan seperti apa. Jadi di sini form di sini adalah tempat meletakkan komponen-komponen yang ada di Delphi. Ya, contohnya kita nanti akan menambahkan layar tadi. Nah, kita kasih layar di sini. Ya, tampilan seperti ini. Mungkin ini kita fontnya perbesar aja dulu biar tampilannya agak kelihatan. Kita bisa merubah hurufnya mau seperti apa ya, seperti itu. Ini aja deh ya. Nah, kita kasih 36. Oh, udah cukup. Atau diperkecil lagi kebesaran. 26 gitu aja ya. Oke, ini cukup. Nah, ini nanti sebagai layarnya. Kemudian kita kasihkan tombol. Tombol di sini berfungsi sebagai angka itu nanti. Ya. Kita kasih captionnya ya, ini 1 itu aja. Nah, kemudian kita fontnya agak berbesar, kita kasih berapa ya, 30. Wah, 30. 236 coba. Oh, kebesaran. Kebesaran juga kita kasih 24 gitu. Terlalu besar. Kita kasih 18. Cukup ya kali segini ya. Oke. Sebenarnya kita bisa tambahkan seperti ini.
Untuk mempermudahnya, kita copy aja deh biar cepat ya. Pastekan di sini. Ya, seperti ini. Paste lagi. Ya. Kemudian paste lagi. Oke, kemudian kita select 3. Kita pastekan. Kita paste lagi sesuai kebutuhan jumlahnya itu. Ini butuhnya berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 16. Oke, butuhnya 16. Oke, semua 16 ya. Oke, kalau sudah, ya kita perkecil aja nih agar tampilannya lebih menarik lagi. Seperti ini. Kita buat tampilan segini ya. Oke, lalu kita ubah namanya dulu ya. Namanya ini tadi namanya saya kasih koma gitu ya. Captionnya atau captionnya dulu seperti ini. Caption 1 ini 0. Demikian aja ya, sesuaikan ini 1, kemudian ini saya kasih 2, ini 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, kemudian ini plus kali dulu deh. Oke, kali, kemudian ini bagi, ini tambah, ini min, ini sama dengan. Oke, kita jalankan dulu. Sesuai gak tampilannya? Lumayan dah. Kemudian kita kasih tampilan di depan sini. Apa ya? Panel ini aja deh. Kita kasih segini. Kemudian jadi kita jalankan coba. Oke, jadi nanti nambah seperti itu ya. Oke, tampilannya sudah. Kemudian penamaan tadi. Nah, jadi yang paling penting di dalam sebuah pemrograman ya, jangan lupa kita menamakan komponen yang ada agar kita nanti tidak salah memanggil atau salah penggunaan seperti itu. Ini saya hapus dulu tulisannya di belakang itu. Berarti ini sudah namanya koma, kemudian ini namanya 0 ya, ini namanya 1, ini 2, ini 3, ini 6, ini 5, ini 4, kemudian ini 7, ini 8, ini 9, ini kali, ini bagi, ini tambah, ini kurang, ini sama dengan. Oke, terakhir ini tampilan atau layar. Tampilan itu aja deh. Layar biar kita tahu ini layar gitu. Oke, mungkin kita kasih warna dulu aja ya, mungkin yang mirip jam seperti ini biar agak manis. Kita kasih colornya, kita bisa pilih. Oke lah, kita jalankan dulu. Oke, agar ini tampilannya tampak full, ini menyentuh garis di sini. Di formnya kita klik dulu,
kemudian auto size-nya kita true ya, maka akan jadi seperti ini. Agar tampilannya formnya berada di tengah, kita kasihkan positionnya di desktop center. Oke, nanti dia akan di tengah-tengah sini. Oke, supaya tidak hilang kita simpan dulu ya programnya. Saya kasih aja di sini. Oke. Program saya. Nah, programku. Oke. Kita akan buat di situ kalkulator. Seperti ini. Oke, untuk namanya karena di sini nanti ada kalkulator, maka saya namakan ini unit code, saya namakan kalkulator. Biar saya nggak lupa. Kalkulator seperti ini. Kemudian projectnya kita namakan kalkulator. Oke. Nah, oke, kita sudah punya layar di sini. Seperti itu. Lalu selanjutnya adalah kita buat dulu variabel ya, yang bisa menyimpan ini dan biar dia dikenal di semua tempat. Saya kasihkan di sini ya di bawahnya, di atas saya belum dasar ya. Saya kasihkan filenya itu tipe angka 1 dulu, angka 1, angka 2 ya, itu kemudian apa ya, nggak kasih, coba deh hasil gitu nanti. Kemudian tipenya adalah float agar nanti bisa real, agar bisa menyimpan yang berbentuk bilangan bulat atau pecahan. Kemudian untuk menyimpan yang lain, operator ini saya gunakan nanti untuk menyimpan operasi yang mau dipakai, apakah tambahan seperti itu. Operator string seperti itu. Oke, kita simpan. Kemudian untuk layar di sini, agar kita klik nanti tombol di sini, maka kita klik di sini. Nanti pada saat diklik ya seperti ini, saya kasihkan itu layar text ya, diisi dengan 1 ini. Mau nggak kira-kira? Oh mau. Nah, cuma tadi karena layar masih jadi dipakai lagi, maka kita akan pakai layar text ya. Ini aja nih. Jadi layar text isinya layar, teks diisi dengan ini plus seperti itu. Jadi nanti hasilnya akan digabungkan ya, jadi kalau string ditambah string maka dia akan digabungkan. Contoh dia ada layar, saya tambahkan 1 seperti itu. Nah, banyak seperti itu. Next kita coba dulu yang kedua. Agar tidak kelamaan, saya copy aja ya, cepat seperti ini. Ini dikasih dengan 2, dikasih dengan 3, ini dikasih dengan 4, terus ini dikasih dengan 5, dikasih 6, ini dikasih 7, ini kasih 8, ini 9. Dan saya pengen pada saat ini layar nanti muncul dia
layarnya bersih dulu, biar nanti kita mau tambahkan berapa itu. Maka ada saat tampil pertama kali, berarti kita pilihnya adalah on show. Yang ditampilkan form ini saya isi kosong ya, agar tidak ada isinya gitu. Contoh, nah seperti ini, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Oke, ya, berhasil ya. Setelah itu kita simpan dulu nih. Next. Nah, tadi kita jalankan sudah berhasil ya. Nah, itu. Nah, langkah selanjutnya adalah kita harus tahu dulu nih nanti operatornya mau apa gitu. Oh, kalau ini kali, kalau ini bagi, seperti itu. Nah, agar di situ kita bisa tidak bingung atau kita permudah aja, kita tambahkan di sini sebuah label. Label di sini kita fungsikan untuk menyimpan perintah-perintah di sini. Atau sebenarnya nggak usah pun nggak masalah. Atau nggak usah saja. Kita coba dulu. Nanti kalau error nanti kita kasihkan dulu. Oke, kasihkan di sini aja dulu. Nah, ini yang pertama adalah kan nanti layarnya hanya cuma satu, maka kita simpan dulu angka-angka yang tadi kita ketikkan. Jadi pada saat klik gitu, maka muncul sini angkanya, itu kita simpan dulu. Setelah ini masukkan angka yang kedua, maka kita simpan dulu nih. Angka 1 diisi dengan layar tadi. Karena angka 1 itu float, maka kita rubah dulu str string to float. Kita rubah ke pecahan dulu. Apa yang kita rubah? Itu layar tadi. Layar.text. Nah, jadi angka 1 di sini kita fungsikan untuk menyimpan layar 1. Kemudian operatornya, operator kita simpan ini tadi kali ya, berarti kali ya, kali seperti ini. Next, kemudian layar kita kosongkan agar bisa ditulis lagi. Seperti ini. Oke. Kita coba dulu ya. Nah, nih. Nah, dikosong seperti itu. Oke, kalau sudah, coba dulu. Tik, kosong. Oh, masih. Sip. Nah, jadi fungsinya adalah data yang kita tulis di angka pertama tadi, kita simpan di angka 1, kemudian operatornya karena ini kali, maka kita tulis operator menjadi kali dulu, agar nanti operasinya pada saat disama dengannya. Kita copy aja dulu, biar lebih cepat. Ini berarti bagi ini, kemudian ini tambah, kemudian ini kurang. Oke, kemudian ini. Nah, apabila tadi perintahnya sudah semua, di perkalian, membagian, tambah, min seperti itu, maka di sama dengan di sini itulah adalah menampilkan hasil daripada yang pertama tadi. Yang pertama sama operator apaan, seperti itu. Jadi kita tanyakan dulu tuh apa tadi operatornya kan gitu. If operator ya sama dengan kali ya, jadi operatornya itu kali, then maka yang dikerjakan apa sih, nanti seperti itu. Agar mudah kita simpan dulu nih angka 2. Oke, maaf tadi lupaan. Angka 2 diisi dengan layar.text ya, tapi di sini kita rubah dulu karena angka 2 itu tipenya adalah float, jadi layar
Oke, angka 1 digunakan untuk menyimpan layar yang pertama, sedangkan angka 2 digunakan untuk menyimpan angka setelah operator digunakan. Seperti itu. Jikalau operatornya kali seperti itu, ya, maka yang dilakukan adalah, umpamanya sini saya kasih bikin aja, bikin n. Nah, oke, jikalau nanti kali berarti nanti layar titik teks ya diisi dengan angka 1 kali angka 2 kan itu. Karena angka ini adalah float maka dia dikalikan, tapi nanti setelah itu diubah ke teks. STR to float. Jadi diubah dulu ke STR float to STR. STR apa itu? Angka 1 dikali angka 2. Nah, seperti ini. Jadi jikalau nanti perkalian maka yang dijalankan adalah perkalian. Jika nanti pembagian maka pembagian. Oke. Tadi kan operatornya banyak tuh. Ya, operator if kali. Oke. Karena ini yang lain saya kasihkan else. Else seperti itu. Nah, ini kali bagi maka angka 1 dibagi angka 2. Nah, else lagi kali bagi tambah seperti ini. Ada berapa tadi? 1, 2, 3, 4. Karena 4 yang ini nggak usah dikasih if lagi, langsung else itu. Ya, ini ya, oke. Ini berarti tambah bagi kurangi. Kita coba dulu error 14 dikali 2 sama dengan 28, dibagi 4 sama dengan 7, ditambah 3 sama dengan 10, dikurangi 7 sama dengan 3. Jadi seperti itu penggunaan daripada variabel. Operator ini kita kasihkan di atas sini sama angka ini agar dia bisa dikenali di setiap prosedur yang ada di bawahnya. Jadi ini termasuk variabel global. Nah, seperti itu. Oke, jadi seperti itu penggunaannya. Ya, saya ulangi sekali lagi ya. Variabel yang saya pakai di sini adalah variabel global. Yang pertama ada angka 1, angka 2. Oh, hasil tadi nggak dipakai, kita hapus saja daripada itu menuhin. Oke. Kemudian operator ya. Ketiga yang saya buat ini nanti dia akan bisa dikenali di setiap prosedur atau fungsi yang akan dipakai di bawahnya di sini. Operator kita panggil atasnya, kita simpan lagi di atas ini, kita pakai di tempat lain seperti itu. Jadi penggunaannya seperti itu tadi. Kalau kita mau dipakai di semua prosedur, kita deklarasikan di sebagai variabel global. Tapi kalau hanya penggunaannya hanya di salah satu prosedur saja, kita bisa definisikan di sini seperti itu, var seperti itu. Variabel apa? Maka variabel yang kita definisikan di sini, maka dia hanya bisa dikenali di variabel ini saja. Kalau pendefinisiannya hanya di dalam prosedur, ini dianggap sebagai variabel lokal. Tapi kalau dia pendefinisian di atas di sini, maka dia dianggap atau mempunyai kewenangan global. Semua prosedur di bawahnya dia bisa menggunakan variabel ini. Nah, seperti itu.
Nah, kita simpan. Nah, ini tadi kita bisa rubah nama tulisannya di sini nih, form ini. Kita form. Oke, ini kan form 1 itu. Kita bisa di sini kita nampakkan aja kalkulator. Nah, karena ini hanya cuma operasinya sangat mudah, kita namakan aja coba operator jadul gitu ya, zaman dulu. Kalau kalkulator yang sekarang kan keren-keren tuh, kayak gini nih kalkulatornya sekarang tuh, ada amplah, ambien seperti itu. Jadi apalagi programmer ini banyak sekali. Jadi kalau dibandingkan dengan kalkulator ini sangat jauh, tapi pada prinsipnya kita bisa membuat sebuah aplikasi yang nanti bisa dimanfaatkan. Kemudian nanti tinggal di compile, bisa di compile, kemudian di build, ya selesai. Kita bisa open aplikasinya langsung. Contohnya saya close saja, saya exit gitu ya. Oke, kita ada di mana tadi? Sudah buku kalkulator, ini dia, langsung tuh kan, simple sekali. Oke, ya seperti itu. Nah, oke, ini tadi sedikit pembahasan tentang variabel. Ya, variabel sini. Jadi kita tahu nih untuk kali ini variabel lokal itu seperti apa, variabel global itu seperti apa, dan kita implementasikan di dalam program HLP yang hasilnya seperti ini tadi. Yang simple dan tidak terlalu berat. Itu aja. Sekian dari saya. Ketemu lagi lain waktu. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Check it out.